Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan dalam konseling. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan konseling psikoanalitik. Aliran ini dipelopori oleh Sigmund Freud yang mengatakan bahwa manusia didorong oleh kekuatan-kekuatan ketidaksadaran, kebutuhan-kebutuhan dan dorongan biologis dan naluriah, dan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di 5 atau 6 tahun pertama kehidupannya. Artinya manusia didorong oleh alam bawah sadar mereka. Maka oleh Freud, dia membagi struktur kepribadian pada manusia itu menjadi 3. Yang pertama, id atau das es, yang berkaitan dengan aspek biologis pada manusia. Artinya nafsu atau dorongan-dorongan kenikmatan yang harus dipuaskan, bersifat alamiah pada manusia, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Itu struktur yang pertama. Yang kedua, ego atau das ich, yang berkaitan dengan aspek psikologis, yang dianalogikan sebagai kemampuan otak atau akal yang membimbing manusia untuk mencari jalan keluar terhadap masalah melalui penalarannya. Dia ada ego di sini yang juga disebut dengan alam kesadaran. Yang ketiga, struktur kepribadian manusia adalah superego atau das Über-Ich atau aspek sosial. Dianalogikan sebagai norma, aturan, agama, atau norma sosial. Kalau kita bayangkan atau kita gambarkan struktur kepribadian ini, dorongan ketidaksadaran kita ketika seseorang itu haus, dia akan mencari minum. Maka pencarian minum ini diarahkan oleh ego kita. Apa yang kita minum? Mencari air. Lantas air yang seperti apa yang boleh kita minum? Maka itu namanya superego. Tidak sembarang air yang boleh kita minum. Itu berkaitan dengan norma. Misalnya kita orang Islam, kita haus dan mencari minum. Kemudian kita tidak punya minum, yang ada minum orang. Maka superego kita mengatur, meminta izin kepada orang yang bersangkutan untuk meminum air yang dimiliki oleh orang tersebut. Ini secara sederhananya seperti itu. Dalam teori psikoanalisis, Freud lebih melihat aspek kecemasan pada manusia. Karena dorongan untuk pemuasan kebutuhan menurut Freud, dia mengukakan ada 3 macam kecemasan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut. Yang pertama, kecemasan realistis, yaitu takut akan bahaya yang datang dari luar. Cemas atau takut jenis ini bersumber dari ego. Kita sudah tahu tadi ya, ego itu berkaitan dengan akal atau pikiran manusia. Kemudian yang kedua, kecemasan neurotis, yaitu kecemasan yang bersumber dari alam bawah sadar kita. Kemudian kecemasan moral, yaitu kecemasan yang bersumber pada superego. Kecemasan ini juga sering disebut dengan kecemasan kata hati. Kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kata hati kita, maka memunculkan kecemasan. Begitu pula kecemasan neurotis. Ketika dorongan dari dalam kita yang tidak mampu kita penuhi, maka akan munculkan kecemasan. Begitu pula dengan yang realistis. Ini sangat berkaitan dengan struktur kepribadian manusia menurut Freud tadi. Maka dalam banyak hal, manusia itu dalam menghadapi atau memenuhi kebutuhannya akan mendapatkan berbagai rintangan. Maka menurut Freud, manusia itu punya mekanisme pertahanan diri. Ada beberapa mekanisme pertahanan diri menurut Freud. Yang pertama adalah represi, di mana manusia berusaha melupakan sesuatu atau menekan impuls ke alam bawah sadar. Mungkin yang tidak kita inginkan dan mengganggu kita, kita tekan sedemikian rupa ke alam bawah sadar kita. Ini namanya represi. Pengalaman yang tidak mengenakan, kita tidak ingin mengingatnya kembali, maka kita tekan, kita ingin melupakannya. Itu yang disebut dengan represi. Kemudian formasi reaksi, yakni melakukan tindakan yang berlawanan dengan hasrat alam bawah sadar kita. Kita ingin melakukan sesuatu, sebenarnya ingin melakukan hal itu, tapi karena ada berbagai hal sehingga kita tekan keinginan itu ke alam bawah sadar kita. Jadi dinamakan formasi reaksi. Sehingga reaksi yang muncul berlainan. Kita mungkin bermusuhan dengan seseorang, kita pengen marah, tapi yang muncul adalah senyum. Itu bentuk sederhana dari contoh formasi reaksi. Kemudian proyeksi, yang berkaitan dengan mengalamatkan pikiran, perasaan, atau motif yang tidak dapat diterimanya kepada orang lain. Sebenarnya dia yang mengalaminya. Sebenarnya profil dia seperti itu, keadaannya seperti itu, tapi dia tidak mau menerimanya, sehingga dia memproyeksikan kepada orang lain. Ini namanya mekanisme pertahanan diri yang ketiga. Yang keempat, introyeksi. Kebalikan dari proyeksi tadi, ini menanamkan nilai dan standar yang dimiliki orang lain ke dalam dirinya sendiri. Sebenarnya bukan standar dia, tapi standar orang lain yang ingin dia terapkan pada dirinya. Kemudian fiksasi, tindakan tetap bertahan pada tahap perkembangan yang pernah dijalani, karena takut melangkah ke tahap perkembangan selanjutnya. Kita sudah bahas tentang perkembangan manusia, maka fiksasi di sini seseorang yang tidak mau melangkah lebih jauh ke perkembangan berikutnya karena takut menanggung tanggung jawab yang lebih besar. Misalnya dari remaja ke dewasa, dia pengen tetap seperti anak
remaja. Ini namanya fiksasi. Atau remaja tetap pada anak-anak. Ini namanya fiksasi. Fix pada tahap perkembangan yang dia menyenanginya dan tidak mau melangkah ke perkembangan berikutnya. Regresi yaitu tindakan melangkah mundur secara tidak sadar ke fase perkembangan yang terdahulu, di mana tuntutan tugas perkembangan tidak terlalu besar. Kalau fiksasi itu dia tetap pada perkembangan yang dia inginkan, tapi kalau regresi mestinya dia sudah berkembang lebih jauh, namun dia memilih untuk mundur karena tugas perkembangan itu tidak terlalu besar. Ini regresi. Yang ketujuh, rasionalisasi, di mana tindakan menciptakan alasan yang baik dan masuk akal untuk membenarkan tindakannya. Sebenarnya tindakan yang dia lakukan itu salah, sehingga kenyataan yang mengecewakan tidak begitu menyakitkan. Ini rasionalisasi. Jadi mencari alasan yang membenarkan tindakan dia, padahal sebenarnya salah. Yang kedelapan, sublimasi, yaitu penyaluran energi seksual atau agresivitas ke dalam tingkah laku yang lebih dapat diterima secara sosial. Misalnya dengan berolahraga, dengan menyalurkan hobi-hobinya, itu namanya sublimasi. Sebenarnya ada energi agresif di sana, tapi dia salurkan pada kegiatan yang lain. Yang terakhir adalah kompensasi, di mana tingkah laku menutupi kelemahan dengan jalan memuaskan atau menunjukkan sifat tertentu secara berlebihan karena frustrasi pada bidang lain. Misalnya anak yang sebenarnya dia tidak mampu untuk belajar matematika misalnya, maka dia melakukan hal yang lain yang menunjukkan kefrustrasiannya, menunjukkan dia frustasi dalam bidang tersebut. Mungkin dengan membuat coretan-coretan dan lain sebagainya. Ini mekanisme pertahanan diri. Dari sini, maka dalam konseling psikoanalisis, mekanisme pertahanan diri itu juga dianalisis, sehingga berkaitan pula dengan struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisis ini. Untuk itu, tujuan dari konseling psikoanalisis adalah pertama mendorong ego klien untuk berfungsi dalam kegiatan penafsiran masalah. Maka struktur kepribadian pada ego manusia itu atau pada klien itu didorong untuk berfungsi secara maksimal. Kemudian tujuan dari konseling ini juga untuk membentuk kembali struktur kepribadian klien dengan jalan hal yang tidak disadari menjadi sadar kembali. Jadi ketidaksadaran tadi diangkat ke ego dalam kesadaran. Kemudian yang ketiga, tujuan dari konseling psikoanalisis adalah memulihkan ego klien dengan mendeteksi impuls-impuls yang telah memaksanya masuk ke ketidaksadaran. Dorongan-dorongan yang dimasukkan ke ketidaksadaran. Artinya, kalau kita lihat dari tujuan dari konseling ini adalah untuk memaksimalkan ego klien. Maka bagaimana caranya? Oleh sebab itu, konseling psikoanalisis memiliki teknik-teknik tersendiri untuk memaksimalkan ego pada klien. Yang pertama adalah asosiasi bebas. Di sini teknik yang memberikan kebebasan pada klien untuk mengatakan apa saja perasaan, pemikiran, dan renungan yang ada dalam pikirannya tanpa memandang baik atau buruknya, logis atau tidak logis, tanpa ada yang disembunyikan. Ini teknik yang pertama. Jadi klien disuruh untuk duduk atau berbaring sesuai dengan kenyamanannya, kemudian menceritakan apa saja yang dia pikirkan, yang dia rasakan, yang dia renungkan, sehingga konselor bisa mendeteksi, menganalisis apa yang diungkapkan oleh klien, sehingga bisa terdeteksi struktur kepribadian pada klien. Mungkin dorongan alam bawah sadarnya lah yang mempengaruhi perilaku dia sehingga dia bermasalah. Kemudian teknik yang kedua adalah analisis mimpi. Kenapa analisis mimpi? Menurut Freud, menilai mimpi sebagai jalan istimewa menuju ketidaksadaran. Karena melalui mimpi, hasrat, kebutuhan, dan ketakutan yang dipendam akan mudah diungkap. Jadi analisis mimpi memungkinkan konselor untuk mengetahui masalah-masalah yang tidak terselesaikan oleh klien. Orang dalam keadaan mimpi merupakan kondisi ketidaksadaran. Dari analisis mimpi inilah yang diceritakan oleh klien, konselor bisa menganalisis. Mungkin ada kaitannya dengan masalah yang dia hadapi sekarang. Yang ketiga, teknik yang digunakan oleh psikoanalisis adalah analisis resistensi. Resistensi dipandang oleh Freud sebagai pertahanan klien terhadap kecemasan yang akan meningkat jika klien menjadi sadar atas dorongan dan perasaan depresinya. Hal ini akan menghambat konselor dan klien memperoleh pemahaman dinamika ketidaksadaran klien. Jadi resistensi atau penolakan atau pertahanan yang dilakukan oleh klien itu dianalisis oleh konselor. Karena seperti yang kita jelaskan tadi, ada kondisi-kondisi kecemasan yang dialami oleh klien. Dari sana bisa terdeteksi dia cemas dalam kaitan dengan apa. Apakah ego, id, atau superego. Maka dianalisis resistensinya. Ini teknik konseling yang ketiga. Yang keempat, analisis transferensi. Dalam konseling psikoanalisis, transferensi yang dimaksud di sini adalah reaksi klien yang melihat konselor sebagai
sebagai orang yang paling dekat dan penting dalam hidupnya di masa lalu. Jadi teknik ini akan mendorong klien menghidupkan kembali masa lalunya sehingga memberi pemahaman pada klien mengenai pengaruh masa lalunya terhadap kehidupan saat ini. Di analisis transference itu bagaimana klien memandang konselornya pada pengalaman dia masa lalu. Mungkin dia memandang konselor itu sebagai orang tuanya, temannya, atau yang lainnya. Ini dianalisis oleh konselor. Kemudian yang terakhir adalah penafsiran. Penafsiran merupakan prosedur dasar yang mencakup analisis terhadap asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transferensi. Jadi tujuan dari penafsiran ini adalah agar mendorong ego klien untuk mengasimilasi hal-hal baru dan mempercepat proses penyingkapan hal-hal yang tidak disadari. Jadi dari analisis tadi maka dilakukan penafsiran, maka hasil penafsiran ini akan mendorong ego klien tentang ketidaksadaran yang selama ini dia jalankan. Ini yang pertama, pendekatan psikoanalisis. Kemudian pendekatan yang lain, terapi berpusat pada klien atau client center. Berbeda dengan psikoanalisis, ini dicetuskan oleh Carl Rogers. Prinsip dasar dari teori ini adalah manusia itu pada dasarnya hidup di dunia pribadi dan subjektif. Yang kedua, manusia berusaha untuk mengaktualisasikan diri mereka. Yang ketiga, manusia mampu menilai diri mereka sendiri atau self-concept. Perbedaan teori ini dengan teori psikoanalisis di atas sangat jelas bahwa teori client center memandang manusia itulah yang menentukan diri mereka, bukan alam bawah sadar mereka. Manusia itu aktif, manusia itu mampu untuk mengaktualisasikan diri mereka, mampu untuk menghadapi kehidupan, mampu pula untuk menilai diri mereka sendiri, bukan ditentukan oleh alam bawah sadar mereka. Menurut teori ini, orang bermasalah adalah orang yang tidak mampu mempersepsikan pengalaman dengan akurat. Yang kedua, orang bermasalah adalah orang yang memiliki konsep diri yang rendah. Dan yang ketiga, orang bermasalah adalah orang yang tidak suka menguji realitas, tetapi bersandar pada abstraksi. Berlawanan dengan orang yang bermasalah tadi, menurut teori client center, orang yang sehat itu adalah terbuka terhadap pengalaman dan mampu mempersepsi secara realistis. Yang kedua, menginginkan keaslian, bukan pura-pura. Yang ketiga, rasional dan tidak defensif. Dia berpikir rasional dan tidak menolak kondisi yang dia alami dengan rasionalisasi seperti yang di psikoanalisis. Yang keempat, terlibat dalam proses kehidupan yang eksistensial, yang bermakna. Yang kelima, mengartikan pengalaman secara eksistensial, hakikat yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah menerima tanggung jawab karena berbeda dengan orang lain. Keunikan pada masing-masing manusia itu diyakini mampu meningkatkan tanggung jawab masing-masing orang. Maka bertanggung jawab atas perilakunya. Apa yang dilakukan, dia punya tanggung jawab. Dan berhubungan secara kreatif dengan lingkungan. Hubungan interpersonalnya juga baik. Yang berikutnya, menerima orang lain sebagai orang yang unik. Orang lain berbeda dengan dirinya. Maka memahami orang lain itu penting bagi orang yang sehat. Yang berikutnya adalah menghargai diri. Dia menghargai diri, tidak sampai rendah diri. Dia unik, dia punya kelebihan maupun kekurangan. Tapi dia juga menghargai orang lain. Orang lain juga seperti itu, punya kekurangan, punya kelebihan. Kemudian berhubungan secara terbuka dan bebas berdasarkan pengalaman saat ini. Dia tidak dihantui oleh masa lalu. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan kesadaran tentang diri. Dia sadar tentang dirinya, bukan alam bawah sadar. Menurut client center. Dalam menghadapi klien yang bermasalah, seperti yang diuraikan tadi, ada 3 ciri. Dalam konseling client center, tujuannya adalah membina kepribadian klien secara integral, berdiri sendiri dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Yang kedua dari tujuan counseling adalah ideal self sama dengan actual self. Ideal self artinya diri yang ideal, yang sebenarnya yang ingin dicapai harusnya sama dengan actual self, diri yang saat ini, bukan angan-angan atau impian, tapi apa yang dia saat ini otentik dengan apa yang dia inginkan tentang dirinya. Maka pada saat itulah muncul konsep diri. Teknik konseling yang digunakan oleh pendekatan ini tidak ada teknik secara khusus, karena dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah manusia itu mampu untuk memecahkan masalahnya. Maka untuk itu teknik yang digunakan adalah teknik yang lebih mengutamakan pada penerimaan pernyataan dan komunikasi, menghargai orang lain dan memahami klien. Jadi kondisi seperti ini yang dilakukan oleh konselor dalam pendekatan ini. Sehingga yang kedua, untuk mencapai penerimaan kenyataan dan komunikasi, menghargai orang lain dan memahami klien, atau diciptakan lingkungan yang kondusif selama proses konseling, maka klien juga akan membuat beberapa perubahan terhadap dirinya dan akhirnya dia mampu untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ini pendekatan yang kedua. Pendekatan yang ketiga, Rational Emotive Behavior Therapy atau yang disingkat dengan REBT, dikembangkan oleh Albert Ellis. Menurut teori ini,
manusia pada dasarnya adalah unik, memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika manusia itu berpikir dan bertingkah laku rasional, maka manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Tapi sebaliknya, ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, maka manusia itu menjadi tidak efektif. Yang kedua, prinsip dasar dari teori ini adalah reaksi emosional seseorang disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi baik yang disadari maupun tidak disadari. Jadi reaksi emosional seseorang disebabkan oleh apa? Karena ada evaluasi, karena ada interpretasi, karena ada filosofi baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Dari sana, menurut teori ini, orang yang bermasalah adalah ciri-ciri dapat dilihat di sini. Pertama, cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Yang kedua, emosi menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka, sangat personal, dan irasional. Yang ketiga, orang yang bermasalah adalah belajar secara tidak logis yang diperoleh dari orang tua maupun budaya di mana dia dibesarkan. Yang keempat, berpikir secara irasional akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan, dari ungkapan yang dia gunakan. Itu menandakan berpikir rasionalnya. Bisa dianalisis dari sana. Maka kenapa orang bermasalah? Seperti disebutkan tadi, disebabkan oleh evaluasi. Maka oleh Albert Ellis mengembangkan teori ABC dalam teorinya. Jadi 3 pilar yang membangun tingkah laku individu. Manusia itu berperilaku bisa dianalisis dari ABC. A itu apa? Pertama, antecedent event atau peristiwa yang terjadi, fakta, kejadian, tingkah laku atau sikap orang lain yang dialami atau memapar individu. Kemudian yang kedua adalah belief, di A, B, C. A itu di antecedent event. Yang kedua, belief. B itu belief. Belief itu adalah keyakinan, pandangan, nilai atau verbalisasi individu terhadap suatu peristiwa, baik itu rasional atau irasional. Jadi belief di sini bagaimana dia memandang antecedent tadi atau peristiwa tadi atau fakta tadi. Yang ketiga, C itu konsekuensi. Konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau tidak senang dalam hubungannya dengan antecedent event tadi disebabkan oleh B, baik yang rational belief maupun irrational belief. Ada kejadian, kita meyakini kejadian itu seperti apa? Apakah rasional atau irasional, maka menimbulkan konsekuensi. Konsekuensi inilah sikap perilaku kita dalam menyikapi peristiwa tadi. Tapi dasarnya adalah belief, baik beliefnya rasional maupun irasional. Oleh sebab itu, tujuan dari konseling rational emotive behavior therapy adalah memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan tidak logis menjadi pandangan yang rasional dan logis. Beliefnya tadi yang dirubah, bukan fakta atau peristiwanya yang dirubah. Karena fakta atau peristiwa itu sudah berlalu, sedangkan belief terus berkembang, terus berproses dalam diri manusia, sehingga memunculkan perilaku sesuai dengan keyakinannya tadi. Tujuannya kedua adalah menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, merasa was-was, rasa marah, dan seterusnya. Ini dihilangkan karena rasa-rasa tadi bisa memunculkan perilaku yang bermasalah. Ini tujuan dari pendekatan rational emotive behavior therapy. Maka dalam proses konseling, konselor menunjukkan klien tentang kesulitannya yang berhubungan dengan keyakinan yang irasional dan menunjukkan klien harus bersifat yang rasional. Ini loh keyakinan yang irasional yang kamu miliki sehingga kamu berperilaku seperti ini, sehingga kamu bermasalah seperti ini. Yang kedua, setelah klien menyadari gangguan emosional yang bersumber dari pemikiran irasionalnya itu, maka klien berusaha mengubah keyakinan irasionalnya tadi. Dalam usaha mengubah keyakinan irasionalnya tadi, maka konselor berusaha untuk menghindarkan klien dari ide-ide yang irasional. Dan proses terakhir dari konseling adalah berusaha menantang klien untuk selalu mengembangkan pemikiran yang rasional. Saya kasih contoh, banyak anak-anak narkoba yang memandang bahwa narkoba itu adalah solusi dari masalah yang dia hadapi. Itu keyakinan mereka. Dengan mengkonsumsi narkoba, maka masalah kehidupan yang dihadapi terselesaikan. Itu menurut mereka. Ini adalah keyakinan irasional. Kenapa? Setelah mereka mengkonsumsi narkoba, mereka masuk ke masalah baru. Masalah ketergantungan pada narkoba. Ini masalah baru. Masalah yang lama itu pun tidak terselesaikan. Ini maknanya irasional. Maka dalam proses
konseling untuk anak-anak narkoba misalnya dilakukan. Ini loh keyakinan kamu yang salah dan seterusnya. Sampai mereka menyadari bahwa ini benar-benar salah. Ketika mereka sudah menyadari bahwa keyakinan mereka tadi, bahwa narkoba adalah solusi dan mereka meyakini itu salah, maka itu akan memudahkan penyembuhan pada mereka. Penyelesaian masalah dari ketergantungan narkoba. Itu salah satu contoh dalam penerapan pendekatan rasional emotif, behavior therapy. Maka setelah melakukan konseling, itu bisa dilihat klien yang telah berubah dan memiliki keyakinan yang rasional itu dapat dilihat dari pertama penerimaan diri, yang kedua punya minat sosial, berinteraksi, berperan di dalam kehidupan sosialnya, yang ketiga pengendalian diri, dia sudah mampu mengendalikan diri dari misalnya narkoba, dari bujukan-bujukan untuk menggunakan narkoba kembali. Yang keempat, toleransi terhadap pihak lain, karena orang lain bisa berubah, bisa memiliki kelebihan maupun kekurangan, dan fleksibel, tidak kaku. Yang berikutnya adalah penerimaan ketidakpastian, bahwa kehidupan itu tidak selalu pasti. Ada saatnya kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ada saatnya kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah komitmen terhadap sesuatu di luar dirinya. Dia punya komitmen dengan orang lain. Ketika janji, ya dipenuhi janjinya. Antar keluarga, dia punya komitmen dengan anggota yang lain. Kemudian berpikir logis. Ini intinya, rational belief. Yang berikutnya adalah keberanian mengambil risiko. Apapun yang dia lakukan, itu ada konsekuensinya, dan konsekuensinya itu harus berani untuk ditanggung, tidak lari dari risiko atau konsekuensi dari perilakunya, dari pilihannya, kemudian menerima kenyataan. Sekarang ini yang terjadi, harus kita terima, dan apa yang harus dilakukan, itu yang paling penting. Maka untuk memungkinkan manusia atau klien itu berpikir rasional, memiliki keyakinan rasional, pendekatan ini memiliki teknik-teknik seperti pendekatan-pendekatan yang lain. Yang pertama, teknik asertif adaptif. Ini maknanya adalah teknik untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku yang diinginkan. Jadi latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat pendisiplinan diri klien. Yang kedua, bermain peran. Teknik ini untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan, ya perasaan-perasaan negatif yang dimiliki oleh klien melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara bebas membukakan dirinya sendiri melalui peran tertentu. Jadi, ini tentu berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Yang berikutnya adalah imitasi, yaitu teknik untuk menirukan secara terus-menerus suatu model tingkah laku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan tingkah lakunya sendiri yang negatif. Maka bisa dilakukan teknik imitasi. Yang berikutnya adalah pemberian penguatan. Jadi teknik ini adalah untuk mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal, reward, ataupun hukuman punishment. Ini pemberian penguatan. Karena ini juga berkaitan dengan REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Ada penekanan behaviornya juga di sini, yaitu pemberian penguatan. Yang berikutnya adalah pemberian pekerjaan rumah. Ada PR untuk dilakukan. Jadi teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola tingkah lakunya diharapkan. Jadi apa yang harus dilakukan dia di rumah itu merupakan salah satu teknik dalam rasional emotif behavior therapy. Sehingga kerjasama dengan orang tua sangat penting dalam mengkondisikan klien yang bermasalah. Jadi ada 3 pendekatan yang kita bahas pada hari ini. Untuk pendekatan berikutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.